Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandaria Petrianti, NIM 24099081111019 dari kelas manajemen 241A, Prodi Manajemen. Tugas video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Runi Merati SSMU. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya telah buat mengenai tantangan pendidikan di era digital. Pada era digital, membawa berbagai perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, platform pembelajaran daring, alat bantu digital, dan materi pendidikan berbasis teknologi menjadi elemen penting dalam proses pembelajaran. Apa saja tantangan pendidikan di era digital? Penjelasannya ada di samping. Tantangan pendidikan di era digital sangat kompleks dan beragam, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Salah satu tantangan utamanya adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil atau miskin, masih menghadapi kendala infrastruktur yang mengakibatkan ketimpangan digital. Hal ini membuat siswa dari daerah tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, kesiapan tenaga pendidik menjadi tantangan penting. Banyak guru belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Kesengajaan digital juga mencakup perbedaan akses antar siswa di antara perkotaan dan pedesaan, serta tantangan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Di era digital, perangkat pembelajaran seringkali tidak dirancang dengan inklusivitas yang cukup, sehingga tidak semua siswa dapat memperoleh manfaat yang sama. Dampak negatif dari penggunaan teknologi secara berlebihan juga menjadi perhatian. Ketergantungan siswa pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial mereka. Selain itu, distraksi seperti media sosial dan game seringkali mengganggu fokus siswa selama pembelajaran. Secara keseluruhan, tantangan pendidikan di era digital memerlukan pendidikan yang holistik untuk memastikan semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan ini tanpa meninggalkan siapapun. Apakah masalah ini mempunyai solusi? Untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital, diperlukan solusi yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan berorientasi pada pemerataan akses serta peningkatan kualitas. Pertama, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memperluas infrastruktur teknologi, seperti menyediakan akses internet yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil. Subsidi perangkat teknologi untuk siswa kurang mampu juga dapat membantu mengurangi ketimpangan digital. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik menjadi solusi penting lainnya. Guru perlu dilatih tidak hanya dalam penggunaan teknologi, tetapi juga dalam merancang metode pembelajaran yang interaktif dan efektif menggunakan platform digital. Kedua, kurikulum juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan era digital dengan menambahkan keterampilan berbasis teknologi seperti coding, analis data, dan pencegahan masalah menggunakan alat digital. Kebijakan pendidikan juga harus fleksibel untuk mengakomodasi mode pembelajaran hibrid, daring atau luring, sehingga pembelajaran dapat tetap berlangsung dalam kondisi apapun. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di era digital. Dengan pendidikan holistik ini, tantangan pendidikan dapat diminimalkan dan kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata. Apa sih dampak positif dan negatif dari pembelajaran berbasis teknologi? Pembelajaran berbasis teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kemudahan akses ke berbagai sumber belajar, fleksibilitas waktu dan tempat belajar, serta pengembangan keterampilan teknologi siswa dan guru. Teknologi juga mendukung pembelajaran interaktif, kolaborasi, dan inovasi metode pengajaran. Namun, ada dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi, distraksi dari media sosial atau game, serta kesenjangan digital bagi mereka yang tidak memiliki akses memadai. Masalah lain meliputi literasi digital rendah, risiko keamanan data, dan berkurangnya interaksi sosial langsung yang penting untuk pembentukan karakter. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran kolaboratif antara siswa dari berbagai lokasi geografis?
Teknologi dapat mendukung pembelajaran kolaboratif antara siswa dari berbagai lokasi geografis melalui berbagai platform dan alat digital yang memungkinkan interaksi jarak jauh. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Siswa dari berbagai belahan dunia dapat saling berdiskusi, bekerja sama dalam proyek, atau bahkan mengikuti kelas bersama dalam waktu yang sama. Platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau Microsoft Teams memungkinkan siswa untuk berbagi materi, berdiskusi melalui forum, dan mengerjakan tugas secara bersama-sama meskipun berada di tempat yang berbeda. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penggunaan alat kolaboratif seperti Google Docs atau Trello yang memfasilitasi siswa dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Mereka bisa berkontribusi secara real-time, memberikan komentar, dan mengedit dokumen yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Teknologi juga dapat menyediakan ruang bagi siswa untuk berkolaborasi dalam bentuk media interaktif seperti podcast, video, atau blog yang dapat diakses oleh siswa lain di lokasi yang berbeda. Dengan adanya akses mudah dan cepat terhadap teknologi ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi global, berbagai pengetahuan, serta memahami prinsip atau budaya yang berbeda. Meskipun mereka berada di lokasi geografis yang terpisah, teknologi membuka peluang bagi pembelajaran yang lebih eksklusif dan terbuka, memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif. Apa contoh praktik terbaik yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital? Contoh praktik terbaik yang telah disebutkan di atas memang banyak memiliki video atau dokumentasi visual sebagai bagian dari implementasi. Contohnya yaitu banyak platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau model yang memiliki tutorial, video untuk membantu guru dan siswa memahami cara penggunaannya. Beberapa program pelatihan literasi digital untuk guru atau siswa juga seringkali dilengkapi dengan video pembelajaran interaktif yang dapat diakses secara daring. Di wilayah terpencil, terdapat video dokumentasi mengenai inisiatif pemerintah atau lembaga non-profit yang membangun infrastruktur internet seperti proyek penyediaan jaringan satelit atau wifi gratis untuk pendidikan. Selain itu, banyak sekolah yang telah mengadopsi blended learning dan mereka sering berbagi pengalaman melalui video di media sosial atau YouTube yang menunjukkan cara-cara mereka menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital. YouTube.